Di dalam pembelajaran itu kita sudah memberikan materi, tetapi kita tidak mengajarkan. Hanya siswa yang mencoba untuk mengakses, mempelajari sendiri. Nah, itulah namanya mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi. Nah, dari alur merdeka yang kedua ini, siswa diminta untuk tidak puas dengan materi yang diberikan oleh guru di Moodle saja, tetapi diharapkan untuk mengeksplor dari sumber-sumber yang lain sehingga ilmunya semakin berkembang dan semakin bertambah banyak. Karena kita sebagai guru juga terbatas, sehingga apa yang kita sampaikan nanti apakah itu dalam bentuk slide video atau PPT atau PDF mungkin saja masih ada kekurangannya. Nah, setelah itu nanti siswa akan masuk pada ruang kolaborasi, artinya mereka berdiskusi antar teman. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentunya di dalam materi itu Bapak Ibu harus membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarah ke ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu yang kelebihannya. Kalau kekurangannya sebenarnya setiap aplikasi pasti ada kekurangannya, dan kekurangan ini selama nanti penilaian akhir semester kita masih ada kekurangan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengawas dengan Moodle ini, saya harapkan lebih ketat karena siswa masih bisa kemana-mana dan bisa kembali ke soal yang sudah dikerjakan, bisa bolak-balik. Karena memang seperti keinginan Bu Muryati ini ya, bahwa penilaian yang benar memang seperti itu. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengulang, untuk melewati soal yang susah, mencari soal yang gampang dulu. Memang itu prinsip-prinsip penilaian. Nah, adapun kalau psikologi yang kemarin itu memang ya kita sudah tahu karakter siswa kita. Makanya kita mencari bagaimana supaya validitas hasil penilaian itu bisa dipercaya oleh Bapak Ibu guru. Akhirnya walaupun di psikologi itu ada namanya asesmen, yang proses penilaiannya sama dengan kalau UN, yang bisa bolak-balik ke soal mana yang dikehendaki, tapi kita lebih memilih kuis karena di situ siswa tidak bisa bolak-balik kemana. Setelah dikerjakan ya sudah, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki jawabannya. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan. Bapak Ibu guru, supaya kita semangat, ada jargon dari sekolah ya. Kalau saya sampaikan guru SMA Negeri 10 Tangerang, Bapak Ibu menjawab belajar bersama hebat semua. Nah, jadi belajar bersama hebat semua. Jargonnya itu ya Pak Dahlan. Nah, Bapak Ibu sudah paham? Kalau saya sampaikan, katakan guru SMA Negeri 10 Tangerang belajar bersama hebat semua gitu. Baik, saya mulai ya. Guru SMA Negeri 10 Tangerang belajar bersama hebat semua. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Bu Haji Latifah belum ikut tadi ya. Baik. Belajar bersama hebat semua belum? Oh. Guru SMA Negeri 10 Tangerang belajar bersama hebat semua. Terima kasih. Maka dengan ini kami mewakili Ibu Kepala Sekolah membuka workshop Moodle ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop Moodle kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sedang bersiap-siap, asik. Belum nyambung. Kita akan menantikan pembicara kita hari ini yang bernama Pak Dahlan. Membahas tentang apa nih Pak?
Dan tanya-tanya. Mau bahas tentang apa ini? Tanya-tanya. Lagi ini nih. Lagi lewat nih. Ini spesial hari ini kita datangkan dari dari Tangsel. Hari ini spesial. Masa Tuh. lirik lah itu. Tuh. Kok pembicara mah di sono. Hah? Iya tuh. Pembicara nggak ngomongnya di sono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di sini sih, Bu? Berdiri dong. Nggak bisa. Ntar saya nganuin ini. Saya ngerti. Ya Bapak Ibu mohon maaf kalaupun saya menyampaikan modal bukan berarti saya pintar atau gimana gitu ya. Cuma memang saya disuruh Pak TW ya untuk menyampaikan materi tentang modal. Nah untuk pertama-tama karena memang modal itu sudah berjalan sudah sekian minggu gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan sudah banyak yang sudah mulai mengerjakan beberapa soal ya. Nah langkah yang pertama tadi sudah kita lakukan untuk login yang pertama itu dengan menggunakan nama kita, kemudian passwordnya juga ada, guru di situ dan seterusnya. Kemudian tampilan pertama seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Kemudian tampilan seperti ini, klik my courses, ya. Setelah sini akan muncul kelas-kelas yang kita ajar. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang kelasnya memang belum ada, yang mungkin Pak Mo lewat, ya nanti konfirmasi ke Pak Mo. Kalau misalkan pada saat ngeklik My Courses itu belum muncul kelas-kelas yang kita ajar, ya. Ya, yang belum muncul nanti laporan ke Pak Mo. Nah, via Pak TW aja. Kalau mau laporan via Pak TW. Kalau langsung ntar masalah. Ya. Kemudian ada beberapa guru yang sudah dibuatkan kelas gitu ya, kelas khusus ya. Jadi saran saya untuk kalau yang sudah punya kelas khusus, buat saja di kelas khusus untuk soalnya ya. Untuk kelasnya di kelas khusus, terserah untuk kelas khusus kelas berapa, seperti itu. Kalaupun misalkan belum ada, ya sudah pilih kelas di mana saja yang ibu mau buat ya. Nanti kalau sudah jadi itu nanti bisa kita pakai ke kelas-kelas yang lain ya, dengan cara kursus reuse gitu, nanti saya praktekkan ya. Nah sekarang kita masuk misalkan kelas khusus di sini ya, kita klik kelas khusus ya. Kemudian kalau misalkan baru awal kan otomatis tidak ada judulnya ya, hanya ada topik 1, topik 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah kalau model seperti ini belum bisa digunakan ya, artinya edit mode-nya itu harus digeser dulu ya, digeser dulu ke sini ya, sehingga untuk topiknya itu baru bisa kita edit ya. Secara teori ini topik-topik itu adalah kalau kata bahasa kita itu misalkan bab gitu ya, bab misalkan persamaan kuadrat. Nah di dalam topik persamaan kuadrat idealnya adalah nanti di situ ada yang namanya materi persamaan kuadrat, ada yang namanya tugas persamaan kuadrat, ada yang namanya ulangan harian persamaan kuadrat. Jadi topik itu sebenarnya judul secara keseluruhan ya. Kita misalkan di sini, jadi untuk edit topik boleh di sini langsung atau di sini nih. Nah, ini edit topik ya. Kalau edit topik di sini untuk customnya itu kita klik dulu ya, diklik dulu di sini customnya untuk ngasih judul topiknya di sini. Kalau misalkan nggak mau diedit topik bisa langsung ya, di sininya nih, ini ada gambar pensil, tulis aja di sini misalkan persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat ini, tapi caranya di enter ya.
di enter gitu, nah itu dia langsung berubah. Ya, jadi caranya ada dua untuk merubah topik. Selanjutnya setelah membuat topik, kita langsung, karena sekarang kita utamanya adalah ke soal, ya, kita langsung ke edit activity. Nah, kalau muncul seperti ini kan nggak ada quiznya, klik all di sini, ya, klik all. Nah, kemudian cari di quiz di sini. Silo. Quiz, kemudian kasih nama di sini. Misalkan soal, ya, soal persamaan padat, ya, karena kan kita topiknya tadi di atas persamaan padat, ya, persamaan padat. Serius banget Papa Hari. Nah, ini kita perintah, ini di sini deskripsi itu perintah umum ya Bapak Ibu, bukan perintah pilihlah jawaban dengan tepat atau apalah gitu, bukan itu, karena kita soalnya itu macam-macam, ya, artinya ini perintah bukan untuk mengarah ke soal pilihan ganda saja, ya. Jadi ini secara umum, misalkan kalau saya kerjakan dengan jujur, Dan Pak Wahidin hari ini saya nih buat pesan moral ke mereka. Nah, kalau saya suka diri, saya bawa Allah, saya mohon maaf. Insyaallah. Siapa tahu dia Subhanahu wa ta'ala maha melihat gitu. Kalau saya biasanya, kalau saya, ya. Nah ini ya, kalau saya seperti ini biasanya. Nah kemudian timing Bapak Ibu. Nih, timing itu adalah waktu untuk kita ulangan, ya. Kalau misalkan kita ulangan di sekolah, itu kan biasanya waktunya udah jelas ya. Misalkan udah bisa belum? 7.15 sampai 8.45. Udah bisa belum? Kita tinggal taruh di sini, tapi jangan lupa enable-nya diklik. Ya. Nah, untuk di sini boleh ditaruhin waktu, boleh tidak, ya. Karena waktunya sudah jelas, misalkan 7.15 sampai 8.45 sudah jelas waktunya, artinya di sini nggak ditaruh waktu juga nggak apa-apa, ya. Nah, tujuannya apa di sini untuk waktu? Misal ya, Bapak Ibu, misalkan apalagi sudah pas waktunya sudah mepet banget, tapi Ibu belum punya ulangan harian dan mau ulangan harian itu misalkan di rumah gitu ya. Misalkan hari Sabtu, misal Ibu setting di sini Sabtu misalkan jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, di sini Ibu kasih waktu nih. Mau berapa menit waktu ulangannya? Misalkan dikasih 60 menit, bukan berarti dia sepanjang hari waktunya itu banyak gitu ya, tapi tetap satu anak itu jatahnya hanya 60 menit. Dan waktunya itu adalah 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya. Bukan berarti ngerjain dari jam 6 sampai jam sore, itu mah kepanjangan. Nah, pikir soalnya cuma 10, misalkan 20, itu terlalu panjang waktunya. Makanya ditaruhin waktu di sini. Kalau misalkan mau seperti itu. Kemudian sini ada grade. Grade itu di sini buat KKN, ya. Di sini buat KKN, ini saya belum bisa isi dulu karena kita kan skalanya 100, nanti kita gantinya. Nah ini nih, percobaan, ya. Apakah mau berapa kali? Misalkan 1 kali. Kalau mau 2 kali nanti akan muncul di sini. Dengan 2 kali tersebut, apakah yang mau diambil nilai tertinggi, rata-rata, percobaan pertama atau percobaan terakhir, ya. Kalau misalkan percobaannya lebih daripada 1 kali, itu pasti muncul pilihannya mau yang mana untuk nilai anak-anak, seperti itu. Kalau mau percobaannya lebih daripada 2 kali, lebih dari 1 kali. Kalau 1 kali nggak muncul. Kemudian yang paling penting ini ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa pada saat ngedit, ini review option nih, ya. Review option ini semuanya dibuang, cukup max aja, ya.
Gini aja gini, karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak buang, nanti pada saat mereka selesai ulangan, mereka bisa melihat jawaban yang benar yang mana, yang salah yang mana, sehingga nanti tidak bisa dipakai lagi buat remedial. Kita kan kadang-kadang remedial nggak mau bikin soal baru, udahlah pakai soal yang lama. Makanya yang di sini settingan ini jangan sampai lupa. Kalau lupa ya sudah, nanti pada saat remedial mau nggak mau harus buat yang baru begitu. Ya ini juga sama nih. Wah. Satu lagi yang ini nih, apa nih bahasanya nih? Bu inilah apa nih? Evidence. Nah ini nih, ini untuk nilai. Kalau saya biasa saya ganti nol, artinya bilangan bulat yang muncul, ya nggak ada desimalnya. Ya. Nah sudah, kemudian kita tinggal set, ya. Saya berikan contohnya. Yang pertama pilihan ganda sudah pasti, kemudian short answer ya, wah inilah. Kemudian ada matching, ya, ada benar salah, dan satu lagi drag and drop, ya. Kira-kira yang mana dulu nih Bapak Ibu? Yang ini saya rata-rata kalau pilihan ganda sudah udah ini semua ya. Drag and drop yang belum ya? Drag and drop. Kita lihat contoh drag and drop. Saya kesini ini. Ini drag and drop nih Bu ya. Nah ini nih. Ini ukuran berapa? Nah ini drag and drop seperti ini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kasih soal, ya. Kemudian jangan lupa untuk misalkan soal nomor 1 dikasih tanda kurung siku 2 kali untuk membuka, ya. Kemudian angka 1 berarti itu menandakan soal nomor 1, ya. Kemudian ditutup siku 2 kali, ya. Ya, yang saya sih nyobanya sebelah sini Bu. Jadi ntar kotaknya dia soal dulu baru kotak, gitu. Saya belum nyoba kalau yang sebelah kiri, ya. Hah? Nggak ada tulisan ukurannya tapi Harganya murah, kemungkinan kecil. Yang mana itu? Tuh, yang suka Agustusan nempel di bendera kan? Yang suka kita kalau kita kalau di sedotan. Saya belum nyoba kalau yang gitu mah Bu. Kemarin yang pertama itu, yang pertama loh, yang kita yang sebelum ini dirubah. Saya juga padahal yang ngajarin jadi satu kurung-kurung dulu satu terus baru jawabannya seperti itu. Sama enggak? Tapi enggak yang begitu dikasih. Nah sekarang coba aja. Iya, saya paham. Saya belum pernah nyoba. Kita mau coba ya. Ya kita coba ya. padahal enggak bikin soal yang baru aja. Nah, ini aja. Soal baru. Nah, ini saya hapus. Ya itu kan kemarin diajarinnya begitu. Aduh, rasanya saya ngalin dingin dah. Oke lah. Saya lupa kali. Ya, jadi intinya saya nyobanya itu soal, kemudian nomor 1, kemudian soal nomor 2 dan seterusnya. Ya, ini saya belum lihat ini ya reviewnya. Kemudian kita pindah ke bawah. Ini kuncinya nih. Nah, ini kuncinya nih. Ini berarti kunci soal nomor 1. Ini kunci soal nomor 2 dan seterusnya. Ya. Dan di bawahnya itu kalau misalkan soalnya ada 7, berarti kuncinya kan ada 7. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memberikan pengecohnya, tinggal ditambahkan saja di sini, ya. Ditambahin di sini untuk pengecohnya, terserah, ya. Tambahin di sini buat pengecohnya. Misalkan saya tambahin di sini ya, 12 bisa ini ya. Nanti ada lebihnya lah gitu. Nah,
Nah, lihat ya tampilannya nih. Kalau misalkan nomor 1 di depan, ya. Nomornya ini ya nih. Tuh, Bu. Ya, jadi kalau satunya di depan, kotaknya di depan. Ya, bisa. Cuman ya disesuaikan dengan soalnya, ya. Disesuaikan dengan soalnya, ya. Nah, ini jawabannya nih. Tinggal narik doang. Ya. Drag and drop. Ya. Drag and drop tuh. Tarik doang. Ya, yang narik siswa, jangan gurunya. Ya. Jadi artinya kalau misalkan satunya di depan boleh disesuaikan dengan soal, ya. Ya, yang penting jangan sampai salah kurungnya, karena itu yang menandakan yang buat tanda kotak-kotaknya, ya. Ini saya lihat lagi nih, soal ini soal beneran nih. Cep. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu bikin soal selain pilihan ganda, misalkan menjodohkan atau drag and drop, itu kan di dalamnya itu bisa lebih daripada satu soal, ya. Nah, itu untuk merubahnya di sini nih, misalkan menjodohkan nih, ya. Menjodohkan saya kan ada 5 soal. Ini pasti di sini di paulnya itu pasti 1 di sini. Awal mulanya dia 1 di sini nih. Ya. Awal mulanya dia 1. Ya. Kan kasihan dengan kondisi soalnya 5 cuman 1. Ya. Makanya ini kita rubah. Misalkan soalnya ada 5, kalau saya kan matematika 5 ya 5. Tapi kalau misalkan ada 5 soal tapi misalkan rada gampang mau dikasih 3 atau 2 ya terserah, ya. Ini kalau saya memang kasih 5. Kemudian ini di enter ya Bapak Ibu ya. Di enter. Ya, tuh otomatis dia berubah. Iya, ya. Itu ini ada 7 dan seterusnya. Terus apalagi Bapak Ibu yang untuk apa lagi? True false, ya. True false. True false yang titik 2. Nah, ini nih. Ada di sini. Nanti ada di kelas ini, bukan di soal ini. Nih, misalkan kita mau di 11.5 misal, ya. Nah, ada di sini ya Bapak Ibu nih, di more. Ya, ini mindahin soal dari kelas khusus ke kelas yang kita tuju tempat pengulangan. Ya, ada di course reuse di sini nih. Ya, kita klik ini. Ya. Berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, kita tidak pindah ya Bapak Ibu, di sini saja karena kalau pindah butuh waktu dan tempatnya juga sudah disetting untuk kegiatan asesmen bakat minat. Jadi besok saya konfirmasi apakah untuk besok bisa di sana atau tidak, tergantung keadaan labnya. Ya, kalau di sini memang terkendalanya itu wifi-nya, karena wifi-nya cuma sedikit dipakai banyak, jadi nggak nyambung. Kalau di sana ada wifi-nya memang, itu saja sih kelebihannya. Dan kalau di sini kita masih bisa bersama-sama untuk saling membantu, siapapun tidak harus mentornya. Kalau mentornya sibuk ya cari aja mentor yang lain. Target kita 10 soal Bapak Ibu, dan dari 10 soal itu Bapak Ibu harus membuat 5 varian. Mulai dari matching, kemudian multiple choice, kemudian benar salah, drag and drop, kemudian satu lagi apa padahal short answer ya.
Nah, dicoba ya Bapak Ibu 5 varian soal. Nah. Targetnya 10 soal, nanti akan kita uji coba apakah model yang ini ketika diuji cobakan bareng-bareng mengalami down enggak servernya. Lanjut. Saya mah ngajarin itu kurung situ doang. Kalau ada di depan ada di belakang saya mah nggak pernah ngajarin depan, saya mah ngajarin di belakang. Ngaruh Bu. Kalau soalnya ngaruh. Matematik mungkin enggak. Ngaruh. Gimana rasanya jadi pemateri hari ini? Ngaruh. Narik doang kan ya? Iya. Narik dia. Udah jam berdebat. Menginterpretasikan soalnya lain. Kalau taruh di depan, kesannya jawabannya di depan, baru Keterangannya. baru ini. Kan ada, kalau soal kan ada titik-titik. Ya. Ada soal dulu baru titik-titik. Iya. Itu memang kalau biologi bisa, Bisa. Indonesia, sejarah. Ada kelasnya ya? Iya Bu, udah nggak ada kelas, nggak ada unsur pula. Sila. Wah, adik kakak. Tuh Jakur. Yang ini lagi rajin, guys. Lagi rajin. Rajin banget sih. Ini guru aku nih. Ini nyanyi. Ayo Pak, goyang jempol Pak. Oh ini ayo Pak. Ayo Pak, goyang jempol Pak. Di sono. Keren. Serius banget. Ini gurunya ya Bu ya. Ini gurunya nih. Banyak ini yang cuma dapat pas-pas saya udah nyoba Debat mulu debat ya. Debat. nama sekarang iya pakai lama bisa bakalan balik Saya udah ngasih nilai loh. Daftar nilai saya. Soalnya itu udah normal itu mah sama kayak yang lain. Jadi ibu belum ada kelas sendiri, baru kelas doang. iya banyak Bu Ida Pantesan juga dari tadi. Bu Lela juga Saya tadi mau nyoba matematika, coba aja dulu nyobain. Nah, kan saya nyoba dong bikin soal 10 di pas kan kagak ada. Ini kan Itu Aida hamil. Hitung dulu. jawaban. Pada serius-serius banget. Gimana udah selesai belum? Saya merasa kesulitan. Waduh, sulit. Habis pengembangnya ditanya, Aduh. susah. Banyak dia mengajarkan yang udah lebih. Emang siapa itunya gurunya? Tim pengembangnya. Gurunya siapa? Hawaiyudin. Tim pengembangnya hanya satu. Siapa? Santi. Bu Santi, Pak Jamal kesulitan. Ciakur. Ciakur. Ciakur.
Ya Allah. Dia pada saat terus. Ada lagi paku honor yang Ini. tadi juga mau. Dia namanya kayak begini nih. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, di sini masih banyak yang nggak punya kelas ngajar, yang hanya pas saja ya. Nah, makanya saya juga agak bingung tadi kok pasnya berubah-ubah gitu gini. Artinya pada saat Bapak Ibu misalkan Bu Holida bikin soal pas PKN, ya, itu bagi Bapak Ibu yang mempunyai hanya kelas PKN saja, Bu Holida yang buat bisa muncul di Bu Hidayah gitu. Artinya ya sudah, kalau punya PKN tetap PKN. Nah, nanti Bu Hidayah buat kelas pas sendiri seni budaya gitu. Jadi tadi saya bilang jadi tampak numpuk di pas-pas itu. Kok katanya berubah-ubah? Karena memang pas itu umum, punya semua guru. Artinya kalau sudah buat, mohon maaf, jangan ngeganggu. Misalkan soal pas PKN, Bu Jasri mau buat soal pas biologi misal gitu ya, Bu Jasri jangan ngedit yang PKN, berarti nambah aktiviti lagi, nambah kuis lagi dengan nama mata pelajaran Bu Jasni gitu. Kalau gitu mah, makanya tadi Bu Holida punya saya jadi geografi. Nah itu masalahnya, punya Bu Holida kemudian mohon maaf mungkin karena ngeling sama Bu Muriati, terus loh ini ada PKN, udahlah gua jadi geografi. Akhirnya misalnya bingung, perasaan saya sudah buat PKN kok hilang jadi geografi. Artinya Bapak Ibu jangan mengganggu pas punya orang. Bapak Ibu lakukan, tinggal add activity, pilih kuis, kasih nama sendiri gitu. Iya, nggak punya orang itu. Bisa. Berarti Bapak Ibu di hidden, kalau misalnya ini bentar dulu. Enggak, kalau misalkan di kelas pas itu dia ngeling, Bu. Bisa Coba kalau misalnya dipraktekkan di hidden, disembunyikan, punya Bu Holida PKN di hidden, muncul nggak di Bu Muriati gitu. Kalau misalkan nggak muncul, artinya di soal pas misalkan Bu Holida di hidden dulu. Jadi masing-masing menghidden, menyembunyikan, jadi masing-masing ya punya sendiri kan gitu. Makanya saya tadi bingung, Bu Holida, padahal kok berubah-ubah ya. Saya juga, kok bisa ya? PKN jadi geografi jadi ya Bu Holida ya. Nah, saya baru yang ini pas Bu Holida yang ngadu, punya saya kemana, hilang kata Bu Holida seni budaya. Nah itu jadinya yang ada di edit, badangan di edit, activity aja, masing-masing punya sendiri kan gitu. Ya Bu Hidayah, sekarang Bu Hidayah buat sendiri aja. Udah bikin hilang. Masuk kiri, masuk sini. Aja lah. Ini belum nih. Nih. Oh iya benar. Hidupin dulu. Nah nih Bu, bikin aktiviti lagi. Iya, bikin aktiviti di situ. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nih Bu Hidayah mau buat lagi nih pas seni budaya. Ya, jangan diedit, ntar hilang. Jauh amat sih. Sedih. Ya, activity aja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu biar nggak musingin guru-guru yang lain, kalau Bapak Ibu kan saya lihat ada yang udah punya kelas sendiri, bahkan punya kelas khusus sendiri.
saran saya buatnya di situ aja. Baru nanti direkord. Nanti kalau sudah jadi baru dipindahkan ke kelas soal pas gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang bagi Bapak Ibu yang belum dibuatin kelas sendiri. Nah, berarti Ibu buat di soal pas aja gitu. Kalau yang sudah punya sendiri kan itu, apalagi ada yang punya kelas khusus, ya udah di situ aja. Nanti kalau sudah beres baru dipindahkan ke soal pas gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari udah ada belum kelas sendiri? Memang harus diklik sampelnya, tapi kalau pilihan ganda udah dipaul dari sananya, artinya tidak perlu diklik, dia sudah ngeklik dari sononya. Kalau untuk pilihan ganda, ya. Magic ya. Merendah mulu. Monster manggil merendah mulu. Ini ikan cere. Halo, siapa? Ikan cere. Kan cere. Halo, siapa? Siapa? Apa? Ada masalah apa siapa? Tahu lah, saya lagi bersedih hari ini. Bu, di sini kan nggak ada Bu gambar apa-apa Bu. Mana? Ini Tampilan mana? tuh nggak ada gambar apa-apa di choice. Ya, tapi kalau di tampilan itu tadi ada gambar orang gitu. Choice 2 nggak ada. Choice 3 Choice 3 nggak ada. Choice 4 nggak ada. Choice 5 nggak ada Bu. coba lihat lagi tampilan coba dari Dia pengen senyum ibu. Ada emoticon senyum. senyum. Ada emojinya. Berarti dia nggak mau emoji kayak begini dong. Berarti dia nggak mau. Lucu banget ya. Kalau mau emoji kayak gitu berarti dia itu namanya emoji senyum. Ini. Sang mentor sedang mengajari. Di peta ini pelajaran saya juga nih. Nanti kalau udah cukup langsung di save. Saya nyontek aja lah sama Bu Muriati. Kagak bisa login lagi ya. Dikerjain sama. Tunggu bentar. Bukan saya sendirian, Pak Gunawan juga. Ya, bagaimana hari ini? Aman. Saya nyontek aja lah sama Pak Soleh. Saya nggak bisa ini bikin. Pakai akun siapa nggak ada. Udah berarti saya pakai soal Pak Soleh ya. Bercanda. Makan. Cap. Bapak kan bikin Konde. Bapak bikinnya ke Konde. Ini guru saya juga. Saya belum bisa.